Semangat pagi Sobat Saham Indonesia, Stock for Indonesia hadir kembali dalam berita saham terbaru. Jangan kemana-mana ya, simak sampai habis. Seperti biasa, kita mulai berita pertama dari Wall Street ya, yang akhirnya nih tumbang setelah hasil pemilihan paruh waktu Amerika Serikat. Kemarin-kemarin kan naik kan berapa hari, 3 hari ya kalau nggak salah. Nah, akhirnya jadinya merah nih, seperti ini raportnya nih. Dow Jones turun 1,92%, lumayan ya. S&P turun 2,06% dan Nasdaq lebih parah lagi nih, turun 2,34%. Jadi ini karena dalam pemilu untuk pemilihan Senat DPR itu hasilnya masih belum jelas nih, belum ada arah pasti yang menang nih. Kira-kira banyak dari Partai Republik atau Partai Demokrat gitu ya. Nah, lalu bagaimana sih kemarin untuk bursa Asia? Ternyata bursa Asia memang rata-rata anjlok juga nih. Nah, tapi IHSG ini malah ditutup hijau. Jadi awal sampai akhir hijau ya, ditutup naik 0,28%. Kok bisa hijau sih? Berarti ada banyak nih untuk net buy dari asing nih pastinya. Nah, berikut ini adalah saham-saham yang banyak diborong asing di tengah kenaikan IHSG kemarin di perdagangan hari Rabu. Ini dia daftar 10 saham yang di net buy oleh asing ya, 10 terbesar ya secara value. Oke, yang pertama ada Astra nih, ASI, kemudian ada MDKA, ADMR, BMRI, Enak. Wah, Enak nih masuk dalam jajaran net buy ini 10 besar. Ada MTEK, Buka, KRYA, PTBA, dan KLBF. Oke, sekarang kita beralih ke komoditi. Yang pertama ada harga batu bara yang semakin ambruk nih. Ambruknya nggak kira-kira nih, langsung 7%. Bagaimana nih dengan CPO? Nah, harga CPO-nya juga sama nih, ikut anjlok dipicu ekspektasi peningkatan stok Malaysia. Jadi di Malaysia lagi stoknya lagi melimpah. Takut nih makin melimpah maka CPO-nya ikut anjlok. Berbeda nih dengan emas ya, pekan ini emasnya naik ya. Nah, kemarin harga emas itu stabil. Investor itu menunggu data inflasi Amerika Serikat, tapi stabilnya emas ini udah lumayan, udah di atas 1.700 ya. Jadi udah naik banyak dibandingkan dengan minggu-minggu sebelumnya. Nah, selanjutnya yang sama anjloknya dengan batu bara dan CPO ini ada harga minyak nih. Harga minyak juga ikut anjlok, jadi pasar khawatir COVID Cina semakin melonjak dan kemudian ada lonjakan stok juga nih di Amerika Serikat untuk minyaknya gitu. Jadi ikut anjlok. Jadi yang lumayan stabil cuma emas aja, yang lain pada anjlok komoditi. Sekarang kita ngomongin IHSG lagi nih, kira-kira ada apa nih? Ternyata hari ini nih ada waran terstruktur yang dikeluarkan lagi oleh RHB Sekuritas, dan ini lebih banyak. Kalau kemarin ada 3 ya, ada Unilever, Adro, dan BBRI. Nah, sekarang ini ada 5 waran terstruktur yang siap meluncur nih, listing di Bursa Efek hari ini ya. Yang pertama, menarik nih, ada waran terstrukturnya Antam ya, kode Antam DRCK3A. Waran ini memiliki harga penawaran 196 nih harga pertama ya. Ini jauh lebih murah dibandingkan 3 waran yang sebelumnya. Dan harga pelaksanaannya 1.800. Memiliki waktu jatuh tempo hingga 10 Mei. Berarti masih lumayan lama nih, masih 6 bulan lagi. Adapun jumlah warannya itu ada 70 juta unit. Oke, nah berikutnya ada dari BCA. Ini juga menarik, lebih menarik malahan ya. Waran terstruktur emiten BCA ini ditawarkan Rp550 per unit sebanyak 30 juta unit. Harga pelaksanaannya 9.100. Dengan jatuh tempo yang sama nih, 10 Mei 2023, jadi sama 6 bulannya. Berikutnya ada apa nih, nomor 3, tarat. Nah, Mandiri ini juga nggak kalah menariknya, yaitu kode BMRI DRCK3A. Ini sama jatuh temponya, kemudian harga dipatok penawaran 645 per unit dengan harga pelaksanaan 10.500 sebanyak 30 juta unit. Berikutnya ada dari MDKA. Nah, waran terstruktur ini ditawarkan di harga 300, kemudian harga pelaksanaan 4.260 untuk kadaluarsanya sama, kemudian dicatatkannya itu 50 juta unit waran di bursa. Kemudian yang terakhir ada dari Pegas. Nah, ini ditetapkan malah lebih murah nih, kayaknya ini yang laris manis nih, 116 dengan harga pelaksanaan 1.900, jatuh temponya sama dan sebanyak 70 juta unit saham.
saham. Oke, itu dia waran terstruktur yang hari ini listing di Bursa Efek Indonesia dipersembahkan oleh RHB Sekuritas. Next, ada juga nih 2 saham IPO hari ini, tidak hanya waran terstruktur tapi juga ada IPO Zata dan KETR emiten AAGIM ya, karena beliau sebagai komisaris di sini. Nah, ini adalah ada El Zata, ini produsen busana muslim dan hijab, dan kemudian ada KETR. KETR ini infrastruktur ya, telekomunikasi ya, PT Ketrosden Trias Mitra. Harga penawaran Zata ini Rp100, murah per lembar sahamnya. Nah, Zata ini melepas 1,7 miliar lembar saham atau 20,01% dari modal disetor dan ditempatkan. Nah, ini nanti nilainya mungkin sekitar 170 miliar jika berhasil IPO hari ini. Kemudian ada KETR, ini melepas lebih sedikit yang jumlah lembar sahamnya nggak sampai miliaran, cuma ratusan juta aja, 426,2 juta lembar saham atau 15% dari total saham yang dicatatkan. Cuma untuk harganya lebih mahal ya, Rp300 per lembar saham dan berpotensi meraup dana 127 miliar rupiah. Kira-kira Sobat Saham Indonesia mau pilih yang mana nih hari ini? Mau ikutan IPO atau mau nunggu nanti kalau udah agak reda? Atau untuk investasi aja mau dilihat-lihat nih? Ngomongin soal saham IPO, kemarin ada saham IPO KDTN ya. Ini hari ini ada kabar yaitu usai IPO Puri Sentul segera bangun hotel di rest area Tol Cipali. Tol Cipali ada di Majalengka. Nah, emiten akomodasi perhotelan ini menghimpun dana segar nih 37,5 miliar karena kemarin IPO-nya nggak mengecewakan ya. Nah, dari dana IPO itu akan digunakan untuk membangun transit hotel di beberapa rest area. Ya, 86 sebagian besar nih, 86% lebih dana IPO-nya akan digunakan untuk membangun 5 outlet hotel di rest area. Nah, 5%-nya itu membangun 2 unit suite room ya, dan sisa-sisanya untuk membangun yang lain. Dan kabar bagusnya lagi nih dari KDTN, ini akan menebar langsung dividen 60%. Maksudnya adalah 60% dari total laba bersihnya ini akan dibagikan nih kepada para investor pemegang saham. Jadi maksudnya mungkin nih biar teman-teman nih nggak segera menjual sahamnya, jadi biar hold sampai nanti cum date-nya ini sekitar akhir Desember nanti. Dari saham IPO kita lanjut nih ke properti, karena tadi KDTN perhotelan, jadi sekarang nyambungnya ke properti nih. Ada kabar bagus dari BES atau Bekasi Fajar yang surplus 204% di kuartal ketiga ini mampu membalikkan dari rugi ke laba. Jadi tahun lalu di kuartal ketiga masih rugi, tahun ini kuartal ketiganya udah laba. Laba bersih dari BES kali ini naiknya 204% ya, lumayan tinggi. Hal ini karena pendapatannya juga naiknya tuh 245% malahan dari pendapatan yang mungkin karena dikurangi beban penjualannya, jadi tersisalah ya 204% nih peningkatan laba bersih dibandingkan dengan tahun lalu. Berikutnya kita ke konstruksi, ada Grup Salim, Meta, dan kemudian ada Grup Astra, ada ACST, dan Adi BUMN yang membangun tol layang Jor pada 2023 nanti. Jadi saling kerjasama ya. Nah, proyek ini nilainya lumayan gede ya, 22 triliun, makanya dikeroyok nih bareng-bareng 3 konstruksi ternama kita. Nah, semoga berhasil dan segera rampung ya. Berikutnya kita ke emiten IP, di mana kembali bermanuver Sultan Subang memborong 5,29 juta lembar saham Indopurejo atau IP yang biasa kita tradingkan ini sering banget ya. Nah, siapa sih Sultan Subang itu? Sultan Subang itu antara adalah Asep Sulaiman Subandi ya. Jadi Asep Sulaiman ini kembali memborong saham IP nih. Jadi saat ini beliau sudah menggenggam sekitar 11,60% dari total kepemilikan saham perusahaan ya. Oke, nah yang nggak tahu nih IP ini apa? IP ini bergerak di bidang industri pengolahan kelapa dan produk turunannya. Perusahaan didirikan baru ya 3 tahun yang lalu dan mulai beroperasi secara komersil pada bulan Mei. Produk-produknya sudah cukup terkenal dan sering kita pakai, dan walaupun baru ini sudah bisa ekspor juga di beberapa negara maju seperti Cina dan ke beberapa negara tetangga yang lain seperti Thailand, Malaysia, India, dan pasar lainnya. Kita ngomongin kelapa, jadi ingat kelapa sawit ya. Nah, kita ngomongin emiten kelapa sawit. Sekarang ini ada BWPT ya, Eagle High Plantation, menganggarkan
Anggaran Belanda capek 200 miliar. Nah, kira-kira nih capeknya untuk apa sih? Ini dia. Nah, ini nanti dipakai untuk pabrik kelapa sawit baru di Kalimantan Timur. Jadi mau ada pabrik baru ya, yang memiliki kapasitas produksi sebanyak 30 ton per jam. Wow, luar biasa. Semoga lancar ya. Dan ini sumber dananya dari kas ditambah lagi dengan pinjaman bank. Selanjutnya masih dari sawit, ada CSRA, Cisadane Sawit Raya akan menebar dividen interim 51,2 miliar. Kapan nih jadwalnya? Kita lihat berikut ini. Yaitu untuk update di pasar reguler itu 17 November ya, bentar lagi ya. Nah, kemudian ex dividennya di pasar reguler itu 22 November, pembayaran dividennya tanggal 30 November akhir bulan. Ini dividennya itu Rp25 per lembar saham, jadi 2.500 per lot. Siap-siap yang punya sahamnya. Berikutnya yaitu kita ke pertambangan, ada tukar guling nih, DSSA melepas KIR senilai 235,39 juta US dollar, tapi dapat gain senilai 1,05 miliar US dollar. Nah, ini maksudnya adalah DSS ini kemarin mempunyai saham GER. Lalu karena GER ya tulisannya GER ini mau menjadi perusahaan tertutup, akhirnya kan harus dijual tuh sahamnya gitu. Nah, dijual sahamnya ini maksudnya ditukar dikasihlah saham GEMS gitu. Jadi DSSA ini melepas saham GER, lalu nanti ditukar dikasih saham GEMS, Gem Batubara. Kalau DSS-nya sendiri pembangkit listrik gitu. Ini juga porsinya banyak karena kan untuk saham GER ini kan dia merugi, jadi digantinya lebih banyak nih di saham GEMS gitu. Dan porsinya cukup gede ya, nanti di game ini nanti DSSA mendapatkan 48% lebih gitu kepemilikan saham. Oke, berikutnya masih di pertambangan, ada DOIT atau Delta Dunia Makmur yang menambah saham di Asiamet. Nah, kepemilikannya sekarang itu menjadi 24%. Asiamet ini merupakan perusahaan tambang di Australia ya. Dan ini mereka akan menggarap tambang tembaga, bukan batu bara ya, tembaga, beruang kanan main atau BKM. Semoga lancar ya untuk proyeknya. Nah, biar DOIT ini makin laba, kemarin kan rugi, di kuartal ketiga ini bisa membalikkan rugi jadi laba. Nah, biar setelah ini jadi makin laba gitu, nggak balik rugi lagi. Akhirnya sekarang ini jadinya untuk kepemilikan saham di Asiamet tuh lumayan 24,2%. Selamat buat DOIT. Nah, kalau ngomongin komoditi kan kita jadi butuh nih, yaitu untuk logistiknya, transportasinya ya, ada SMDR nih. Mengejar target, SMDR menambah 3 armada kapal baru. Selamat buat SMDR, semoga semakin menambah bagus kinerja ya. Nah, ada juga masih sama di dunia kapal ini, persewaan kapal. Ada TCPI yang bakal masuk bursa Amerika Serikat. Jadi siap dual listing. Jadi listing di sini juga listing di bursa Amerika Serikat. Harganya sekarang udah 10.000 lebih ya. Nah, oke, nah di sana itu yang akan diterbitkan itu 10%, maksimalnya 10% dari modal disetor. Kira-kira banyak peminatnya enggak ya? Kalau di sana setahu saya ada Energi Indonesia di Wall Street itu ya harganya masih murah juga, tapi pernah naik tinggi sampai ratusan persen waktu itu beberapa bulan yang lalu. Nah, yang belum tahu nih, untuk TCPI ini adalah penyedia jasa penyewaan kapal dan jasa pengangkutan barang. Perusahaan mulai beroperasi secara komersil pada tahun 2008. Selanjutnya kita ke kesehatan nih, yaitu ada PH Pros TBK ya, diam-diam nih Mas Rizal menguasai 9,88%. Jadi di akhir Oktober kemarin tuh udah borong sahamnya. Nah, sekarang ini di November awal ini nambah lagi, jadi semakin banyak di sahamnya di PH. Dari kesehatan kita ke teknologi, ada Yellow yang mengantongi Restorek ISO 15,3 miliar lembar saham. Untuk nominal sahamnya ini Rp100 per unit. Nah, ketentuannya nanti di setiap satu saham lama itu berhak memperoleh 8 lembar saham HMETD. Ini jadi kayak Adi kemarin ya. Jadi saham right-nya itu diberikan lebih banyak rasionya daripada saham yang lama. Untuk jadwalnya nanti kita tunggu pengumuman berikutnya. Oke, berikutnya dari Yellow Fibroactive kita ke Smart Friend yang mengakui tertarik investasi di IKN ya, tentu saja ya. Kalau di ibu kota negara baru itu kan pasti memerlukan dukungan telekomunikasi infrastruktur ya, pastinya Friend tertarik dong untuk ikut berinvestasi di sana ya.
Infrastrukturnya tentu saja bisa berupa base transceiver station BTS atau tower, ya macam-macam yang akan bisa dilakukan. Tapi tentu saja harus mengikuti regulasi dari pemerintah. Nah, masih dari telekomunikasi nih, ada Telkom ya. Gerak Telkom sebelum IPO data center. Jadi nanti ada anak usahanya data center nih akan IPO, dan ada juga nih merger antara Telkomsel dan IndiHome. Wah, luar biasa. Kita tinggalkan telekomunikasi, kita beralih ke perbankan ya. Nah, ada kabar bagus nih dari BABP atau MNC Bank yang melambung laba bersihnya itu 897%, hampir 1000%. Ini luar biasa ya. Kemarin MTEK tuh 2000 sekian persen. Nah, ini MNC Bank ini 800 sekian persen. Masih dari perbankan ada INPC atau Artagraha. Jadi meroket ini juga sama nih ratusan persen, 216%, walaupun nggak sebanyak BAPP, tapi ini pencapaian yang luar biasa ya. Jadi laba bersihnya sekarang itu di kuartal ketiga menembus 80,82 miliar. Kabar bagus lainnya yaitu datang dari Bank Bina. Ini juga sama melejit 224%. Bank Bina di kuartal ketiga ini mendulang untung 94,83 miliar. Perbankan rata-rata naik ya untuk laporan kuartal ketiga, laba bersihnya pada naiknya banyak, ratusan persen rata-rata. Berikutnya ada BJBR yang mendapatkan penghargaan nih. Sukses menjaga aset dan liabilitas, Bank BJB meraih penghargaan ini. Nah, penghargaan apakah itu? CNBC Indonesia menggelar Road to CNBC Indonesia Award 2022. Nah, The Best Regional Bank sebagai bentuk apresiasi terhadap industri perbankan daerah. Nah, untuk BJBR ini ada memenangkan untuk kategori The Most Outstanding Bank in Asset and Liability Management Strategy. Nah, selamat ya buat BJBR. Jadi bisa menstabilkan mengenai aset, nggak misalnya turun juga nggak turun terlalu banyak ya. Liabilitasnya, hutangnya juga nggak nambah banyak gitu. Berikutnya masih dari perbankan ada PNBN nih ya. Rumor akuisisi PNBN, perwakilan Mizuho Financial Group akan menemui Mukmin Ali Gunawan. Setelah Mitsubishi UFJ Financial Group atau MUFG dikabarkan bernego dengan ANZ Banking Group sebagai pemilik 38,82% saham PNBN, kini muncul lagi nih gosip Mizuho Financial Group akan menemui Mukmin Ali Gunawan. Pak Mukmin ini merupakan pemilik PNBN dengan porsi kepemilikan saham terbesar ya. Jadi bosnya ketemu dengan bos gitu. Nah, dijadwalkan pekan ini, kita tunggu kabar berikutnya. Bank selanjutnya kita bicarakan adalah BNI yang ekspansi luar biasa ya. Kemudian pengembangan bisnisnya menggandeng beberapa perusahaan-perusahaan besar ya untuk pengembangan bisnisnya, dan salah satunya sekarang adalah Telefast Indonesia atau Tifas yang merupakan anak usaha dari PT MCAS Integrasi atau MCAS. Nah, ini udah menandatangani ya perjanjian antara kedua belah pihak. Tifas ini menjadikan BNI sebagai mitra keagenan untuk layanan keuangan inklusif dan sosialisasi si cepat poin. Jadi kerjasama ini untuk memperluas jaringan drop point logistik yaitu si cepat poin melalui lebih dari 165.000 jaringan BNI Agen 46 di Indonesia. Selanjutnya kita ke transportasi nih, ke Bird ya. Nah, ada apa dengan Bird? Lagi-lagi nih, diam-diam Pusaka Citra divestasi 51,96 juta lembar sahamnya. Dari kemarin beritanya Bluebird nih dijual, sahamnya dilepas ya. Mungkin ingin take profit udah naik ya. Tapi tidak hanya dilepas nih, jadi ada berita dilepas, kemudian besoknya ada yang memborong ya, menyerap dalam jumlah besar gitu. Jadi ya seperti itulah dunia saham ya. Oke, selanjutnya nih yaitu ada GCTL ini yang lagi rame nih. LKH hilang dari daftar pemegang saham GCTL. Nah, melego berapa ya? Nah, menjual ini belum tentu semua. Ini hilang karena tidak sampai 5% lebih. Kalau kemarin masih 5% lebih, sekarang ini nggak sampai 5% lebih. Makanya nggak muncul nih nama beliau. Kira-kira nih menjual sahamnya di berapa ya? Untuk berapa? Dan kenapa yang penting tuh? Jadi kita kepo nih para retail ya. Tapi memang GCTL ini secara sahamnya itu agak lemot gitu ya jalannya. Kemudian untuk labanya juga tidak menghasilkan laba gitu loh. Sekarang ini masih rugi bersihnya tuh lumayan ya, 169 miliar. Nah, mungkin ini juga sebagai salah satu pertimbangan beliau mengurangi porsi kepemilikan di GCTL.
Dari emiten produksi ban kita ke emiten mebel, ada CBMF ya, Cahaya Bintang Medan yang harganya gocap ke 51, paling naikin ke 51 gitu ya, nggak terlalu, belum bangkit lah ya. Ini lagi mencetak penjualan 18 miliar di kuartal ketiga tahun ini, tapi di penjualan ini sebenarnya penjualannya meningkat nih 14%, tapi karena mungkin bebannya banyak jadinya secara laba itu dia turun. Dan turunnya tuh gede banget loh, 62,44% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Tahun lalu tuh untungnya 1,5 M ya. Tahun ini cuma 587 juta aja, 587 juta. Oke, kita tinggalkan mebel, kita ke Unilever nih. Unilever kan banyak nih, kemarin itu kan harganya ARB ya, ARB kemudian turun lama, tapi masih ditampung oleh BlackRock sebagai manajemen aset terbesar di dunia ya. Kemarin tuh sempat menampung saham Unilever tentu saja dalam jumlah yang besar ya, bukan nilainya cuma 1 miliar 2 miliar aja. Nah, data laporan per tanggal 7 itu kepemilikan BlackRock itu udah 278 juta lebih nih lembar saham. Nih gede ya, karena harga Unilever juga kan nggak murah ya. BlackRock nggak peduli dengan isu ditariknya Trisem, Dove di Amerika ya. Dia memang investor jangka panjang ya, terutama untuk Unilever ini. Oke, berikutnya kita bahas nih beberapa aksi korporasi yang akan dilakukan beberapa emiten. Sudah kami sediakan di grup kami, di grup Telegram, yaitu Forum Trader dan Investor SFI. Nah, salah satunya nih adalah data berikut ini. Ada daftar eksekusi waran dari saham IPO yaitu KDTNB. Nilai tebusnya adalah Rp180 ya. Trading startnya itu tanggal 9 kemarin dan trading endnya masih lama nih, 2 tahun lagi ya, 5 November. Info berikutnya yaitu perusahaan yang akan memberikan dividen, ada CSRA seperti yang tadi udah kita bahas ya, akan kumdating tanggal 17 November ini, siap-siap. Jumlah dividen per lembarnya adalah Rp25. Nah, berikutnya ini adalah saham-saham emiten yang akan melakukan RUPS, yaitu ada DSSA, ada Fin, Victoria Insurance. Ini undangannya ke Jakarta dan dilakukan di bulan Desember bulan depan ya. Kemudian masih ada lagi nih yang ketiga, bulan Desember banyak sekali RUPS, ada SCPI, ada Bank Bukopin, ada SIPD. Untuk BPKP dan SPD ini nanti di akhir November. Masih ada lagi nih ABA, kemudian SKRN juga akan melakukan RUPS dan sama nih tanggalnya di 16 Desember dan sama-sama di Jakarta. Terima kasih yang sudah menonton video ini dan semoga bermanfaat. Jangan lupa jika ingin bergabung bersama komunitas Stock for Indonesia bisa menghubungi hotline kami di kolom deskripsi. Sampai jumpa dan semoga sehat selalu. Go Financial Freedom.